podcast video mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Andes J.N. Amuri, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Apa sih revolusi industri? Jadi, revolusi industri adalah sebuah periode perubahan besar dalam produksi, kerja, dan kehidupan secara radikal mengubah struktur masyarakat. Transformasi ini juga membawa konsekuensi mendalam terhadap sistem pendidikan, menjadikan kebutuhan sosial dan ekonomi untuk mendukung industrialisasi. Kemudian, revolusi industri yang dimulai di Inggris pada akhir abad ke-18 dan menyebar ke negara-negara barat seperti Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat hingga pertengahan abad ke-19 membawa perubahan besar dalam ekonomi, teknologi, dan masyarakat. Pendidikan di negara-negara barat terpengaruh secara signifikan, dari awalnya terhambat oleh eksploitasi tenaga kerja anak hingga mendorong reformasi sistem pendidikan yang lebih inklusif dan terstruktur. Dampak utamanya dibagi berdasarkan aspek positif, negatif, dan jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak positifnya. Yang pertama, lahirnya pendidikan massal. Jadi, pada awal pendidikan hanya diperuntukkan bagi kalangan bangsawan saja, artinya hanya orang-orang dari kelas atas yang mendapatkan akses pendidikan. Seiring perkembangan industri, muncul kebutuhan akan pekerjaan yang memiliki kemampuan dasar untuk membaca dan berhitung. Hal ini penting agar mereka dapat bekerja dengan efektif dalam industri yang semakin maju. Kemudian, pemerintah mulai membangun sistem pendidikan yang wajib. Sebagai contoh, di Inggris pada tahun 1870, berarti pendidikan mulai diwajibkan bagi seluruh masyarakat, bukan hanya kalangan tertentu. Dengan adanya sistem pendidikan wajib, pendidikan menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat luas dan mengalami standarisasi, sehingga kualitas dan penyebarannya lebih merata. Intinya, sistem pendidikan yang awalnya eksklusif untuk bangsawan berubah menjadi sistem pendidikan massal yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai respon terhadap kebutuhan era industri dan kemajuan zaman. Selanjutnya ada perkembangan sekolah teknis dan vokasional. Jadi teknologi baru itu membutuhkan tenaga kerja yang terampil. Kemudian muncullah sekolah teknis sebagai respon terhadap kebutuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus. Contohnya sekolah teknik yang muncul kayak École Polytechnique di Prancis, Berufsschule di Jerman. Kemudian terjadilah kolaborasi antara industri pemerintah dan sekolah untuk mendukung pendidikan teknis. Perkembangan teknologi seperti mesin uap, lokomotif, dan alat mekanik mendorong terciptanya tenaga kerja dengan keahlian khusus. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, negara-negara di Eropa mendirikan sekolah teknik dan kejuruan agar dapat menghasilkan tenaga kerja yang mahir dan siap menghadapi teknologi baru dalam industri. Selanjutnya ada perubahan kurikulum. Pergeseran fokus dari humaniora ke sains dan matematika menekankan pada beberapa pelajaran seperti matematika, sains, mekanika, keterampilan vokasional. Kurikulum menjadi lebih praktis dan produktif. Hal ini bertujuan untuk mencipta pekerjaan yang produktif sesuai kebutuhan pabrik dan perusahaan industri. Kenapa matematika? Karena matematika itu digunakan untuk melatih logika, analisis, numerik, dan pemecahan masalah teknis. Terus sains, karena sains itu mencakup fisika, kimia, biologi yang mendukung pemahaman fenomena alam dan dasar teknologi. Mekanika, ilmu terkait mesin yang gerak dan prinsip teknik penting untuk industri manufaktur. Kemudian ada keterampilan vokasional. Keterampilan vokasional adalah keterampilan yang praktis yang siap pakai di dunia kerja seperti teknik, pertukangan, atau elektronik. Intinya adalah kurikulum menjadi lebih praktis dan produktif. Jadi pendidikan tidak lagi hanya teori, tetapi lebih menekankan pada aplikasi langsung yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, ada dampak negatif. Dampak negatif yang pertama ada kerja anak dan pengabaian pendidikan. Banyak anak dari keluarga miskin bekerja di pabrik sejak usia dini, sehingga pendidikan mereka terabaikan. Di Inggris hingga pertengahan abad ke-19, hanya 20-30% anak-anak yang bersekolah dan sekolahannya seringkali buruk kualitasnya. Di Amerika Serikat, imigran dan kelas bawah menghadapi diskriminasi dalam akses pendidikan.
Yang kedua ada ketimpangan sosial. Pendidikan yang tetap elitis di beberapa aspek sekolah swasta untuk kelas atas lebih baik daripada sekolah publik. Di Prancis, meskipun ada reformasi, pendidikan nasional masih tidak merata hingga akhir abad ke-19. Dan yang ketiga ada fokus pada produktivitas daripada holistik. Jadi, pendidikan seringkali diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri, mengabaikan aspek seni, humaniora, dan kreativitas. Hal ini menciptakan generasi pekerja yang terampil tapi kurang berpendidikan luas. Selanjutnya adalah dampak jangka panjang. Revolusi industri meletakkan dasar untuk sistem pendidikan modern di Barat yang lebih demokratis dan berbasis meritokratis. Namun, masalah seperti kesenjangan pendidikan masih berlanjut hingga abad ke-20, memicu reformasi lebih lanjut. Studi sejarah seperti karya Eric Hobsbawm dalam The Age of Revolution menunjukkan bahwa pendidikan menjadi alat utama untuk mobilitas sosial. Meskipun awalnya lambat dan di era digital saat ini, warisan ini terlihat dalam pendidikan STM yang kuat di negara-negara barat. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah revolusi industri membawa perubahan besar yang tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi dan teknologi, tetapi juga mengubah sistem pendidikan secara mendasar. Peralihan masyarakat dari agraris ke industri menciptakan kebutuhan baru akan tenaga kerja yang terampil, terdidik, dan disiplin. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, pemerintah di berbagai negara barat mulai membangun pendidikan massa yang wajib, terjangkau, dan terstandar. Selain itu, muncul sekolah-sekolah teknis dan vokasional yang bertujuan untuk memenuhi dan menyiapkan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan teknologi baru. Kurikulum pendidikan juga mengalami pergeseran dari yang berfokus pada humaniora menjadi lebih berorientasi pada sains, matematika, dan teknologi. Nilai-nilai seperti ini, kedisiplinan, ketepatan waktu, dan etos kerja juga diperkuat sebagai bagian dari budaya pendidikan. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.